Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Pak Wawan. Gimana kabarnya Bu Mira? Semua baik-baik saja kan? Saya perhatikan Bu Mira hari ini tampak lesu. Kenapa Bu? Gimana ya? Lesunya tadi itu saya capek Pak. Seharian ya 2 hari ini tuh kan kelas 5 NBK. Ya meskipun ya kegiatannya begitu saja tapi kan mungkin banyak bateknya ya Pak. Jadi saya capek, kepikiran. Ya gimana ya? Tiap hari ada saja yang dipikir Pak. Saya loh sampai bingung kadang ya mikir rumah, mikir murid-murid. Itu Jika boleh Pak. tahu, apa penyebab Bu Mira merasa bingung? Gimana ya? Itu loh Pak, murid-murid saya itu loh. Dulu itu saya itu di awal ajaran baru. Saya itu melakukan asesmen diagnostik. Nah, di asesmen diagnostik itu ada yang diagnostik kognitif. Nah, utamanya di hasil tes diagnostik yang numerasi itu saya amati itu anak-anak sepertinya kemampuan kemampuan dasar anak-anak untuk belajar di kelas 5 itu sepertinya belum siap Pak. Nah, yang sekarang ini saya hadapi pada saat pelajaran matematika, anak-anak itu masih belum hafal perkalian Pak. Soalnya kelas 5 kan gini ya, soalnya kan pelajaran kelas 5 itu sudah kompleks matematikanya. Matematikanya sudah bukan dalam materi mengalihkan saja dalam bab perkalian tidak, tapi aplikasi perkalian itu ke sebuah soal gitu. Nah, kebanyakan murid saya itu Pak belum hafal itu Pak perkalian. Saya sedih sekali Pak, bingung kalau ngajar matematika itu kendalanya di sana. Kendalanya anak-anak nggak bisa perkalian Pak, belum hafal. Berartinya sepertinya kelas 5 ini belum siap untuk pembelajaran matematika khususnya ya Bu, yang untuk numerik ya. Kemudian yang menjadi permasalahan yang sekarang Ibu hadapi apa Bu Mira? Ya itu tadi Pak, kemampuannya anak-anak itu. Terutama yang pertama ya mungkin dasarnya pelajaran kelas 5 itu sudah tingkatannya itu sudah sulit Pak ya. Dalam tingkatan SD itu paling sulit. Ya kalau dalam kurikulum Merdeka kan dia masuk fase C. Nah, fase C itu fase tertinggi dalam sekolah dasar. Kalaupun dibandingkan dengan pelajaran kelas 6, pelajaran kelas 5 itu menurut saya Pak ya itu lebih sulit. Iya, karena pelajaran kelas 6 itu biasanya mengulang semua pelajaran di kelas bawahnya. Nah, sedangkan kelas 5 itu pelajaran paling sulit di antara kelas 1 sampai kelas 5. Dan yang paling membuat saya itu kesulitan itu ya pelajaran matematika itu Pak. Pelajaran matematikanya itu sudah sangat kompleks dan anak-anak belum hafal perkalian. Jadi kalau ada soal mereka itu sering kesulitan Pak kalau menemui yang ada hubungannya dengan perkalian Pak. Apakah terus usaha yang sudah Ibu Mira lakukan gitu? Ya sebenarnya saya sudah banyak melakukan banyak cara loh Pak. Banyak sekali berbagai cara. Gitu. Iya Pak, dari yang model konvensional, yang kuno, sampai yang modern sekali. Ya modern ya menggunakan IT misalnya tadi yang membuat flashcard Pak ya, membuat flashcard itu kan. Tapi saya kalau sekolahan saya kan mau membeli flashcard itu sepertinya kok eman-eman Pak. Flashcard yang dijual di toko-toko itu kan penampilannya bagus, kertasnya glossy. Kita bisa bikin sendiri Bu, mungkin lewat Canva. Lebih mirip, bisa warna-warni juga, jadi mungkin bisa menarik anak-anak.
Iya 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 Pak, betul sekali. Sekarang itu memang Canva banyak membantu Pak ya, untuk seperti kami itu yang di mana banyak menemui apa itu kendala dalam hal pembiayaan. Terus itu pakai flashcard. Jadi flashcard yang saya buat itu saya buat permainan sama anak-anak. Ya itu flashcardnya itu biasanya saya bikin sendiri Pak ya, yang bagian depannya itu nanti perkaliannya, nanti yang baliknya itu hasilnya. Nanti anak-anak bisa bermain tebak-tebakan sama temannya atau mungkin suatu ketika dengan saya juga. Nah, selain itu ya itu yang saya juga kadang pakai yang anaknya sulit, udah kamu bawa aja bawa lidi Pak. Terus itu kan kuno sekali seperti zaman kita sekolah. Kalau Iya, enggak, terus kalau sekarang kan itu Bu, sendok es krim itu loh. Itu oh bisa iya daripada sih. lidi, nanti lidi pas habis nyapu-nyapu masih di bawah anak-anak. Nggih, leres-leres nggih, stik es krim ya Pak ya. Udah dibeli juga harganya murah Pak. Terus untuk yang pakai IT itu saya sudah pakai word wall, itu anak-anak kan suka Pak mencet-mencet gitu. Itu juga terus pakai apa itu? Quizzes. Kalau quizzes kan biasanya guru dan murid bawa HP sendiri-sendiri juga. Nah, kalau di sekolahnya kan tidak boleh bawa HP Pak. Enggak, jadi quizzes saya quiznya pakai kode kertas. Jadi saya yang memilih jawabannya anak-anak. Itu sudah saya lakukan Pak semuanya. Cuman anak-anak itu hanya mengingat perkalian yang itu saja. Misal saya tambahkan juga yang angka-angka lain, nanti mereka masih mikir Pak. Jadi saya sampai bingung, ini murid saya mau diapakan lagi. Terus gitu Saya juga. sebetulnya itu udah upaya yang bagus loh Bu. Apakah ada hal yang spesifik yang membuat siswa kesulitan dalam menghafal perkalian Bu? Gini Pak Wawan, kalau untuk perkalian 1 kan mudah, perkalian 2 mudah, perkalian 5, 10 itu mudah. Jadi biasanya itu anak-anak paling kesulitan itu untuk yang angkanya lebih besar Pak. Sebagian besar itu yang angka-angka besar ya, misalnya 6, 7, 8, 9. Itu mereka kebanyakan kalau ada angka ketemu angka yang tadi, mereka itu tidak bisa langsung misalnya 7 kali 8 berapa itu nggak bisa. Masih hanya 1-2 anak saja yang bisa. Jadi mungkin memang masih pakai jari. Ya udah, kalau yang bawanya tadi seperti Titi ya udah nggak apa-apa. Misalnya kadang sampai pakai pager ya Pak, masuk kelas 5 itu pakai pager kan nggak selesai gitu Pak. Jadi ya, ya Bu, mari coba kita bedah lebih dalam ya Bu. Apa Pak yang menurut Bu Mira menjadi penyebab utama kesulitan mereka dalam menghafal perkalian Bu? Apa ya Pak ya? Apa mungkin mereka kurang memahami konsep ya, barangkali ya, konsep perkalian itu sendiri. Karena sekarang itu pelajaran perkalian itu sudah masuk pada materi di kurikulum Merdeka itu ya. Ya, kurikulum Merdeka itu kelas 2 SD semester 1 itu sudah ada materi perkalian Pak. Jadi saya pikir begini, anak kelas 2 SD di mana paling mereka baru belajar tentang penjumlahan pengurangan sudah dipaksa ya, sudah diberi perkalian. Jadi mungkin belum matang cara berpikirnya ya Pak ya. Terus kemudian di kelas atas juga ketemu lagi itu tadi perkalian, cuman angkanya lebih besar, terus sampai kelas 4 dan saat kelas 5 saat dia mengaplikasikannya mereka belum menguasai. Jadi gimana ya, dan mungkin ya nggak itu saja Pak ya, itu dari sisi murid ya. Kalau dari sisi saya ya saya merefleksi diri, saya berevaluasi, mungkin saya belum menemukan model atau metode yang sesuai dengan kondisi murid-murid saya. Mungkin Pak Wawan bisa membantu saya. Oh, itu sudah masuk poin yang menarik loh Bu.
Bagaimana jika kita coba pendekatan yang berbeda? Misal kita bisa menghubungkan perkalian dengan kehidupan sehari-hari, atau kita bisa menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau benda-benda konkret untuk menjelaskan konsep perkalian. Kan anak-anak Gen Z ini kebanyakan itu saya lihat visualnya. Anak-anak harus praktek langsung mungkin. Kontekstual Pak ya. Kontekstual sehari-harinya, mungkin dari dia jajan dilihat kamu punya berapa, terus kalau kali sudah 1 minggu berapa, wah 1 minggu banyak ya, kalau dikumpulkan selama 1 bulan mungkin bisa dapat sepeda atau dapat gini gitu. Itu nanti mungkin mudah diingat untuk anak-anak. Atau mungkin dari jajan yang dibeli isinya itu ada berapa kerupuknya, coba kalau kamu beli 5 itu jadinya isinya ada berapa gitu. Mungkin pakai metode yang seperti itu, mungkin yang langsung berhubungan sama kehidupan sehari-hari anak lebih nyentel kayaknya ya. Ya Pak, itu idenya Pak Wawan bagus sekali ya. Itu perlu saya coba itu Pak Wawan, karena memang anak-anak itu suka sama yang berhubungan dengan makanan, uang, itu mereka cepet nyantelnya Pak. Ya itu tadi, memang mereka itu lingkungan sekitarnya yang dilihat ya itu saja, ya memang yang cepat nyantel. Mungkin untuk dari saya juga akan menambah Pak ya, jadi membuat soal-soal perkalian itu yang saya kemas dalam bentuk cerita Pak ya, cerita ya. Jadi yang soal cerita gimana kejadiannya itu di sekitar mereka sendiri, jadi mereka itu sangat bagus Bu. Itu juga sangat bagus. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam menciptakan metode pembelajaran mereka sendiri. Jadi mungkin mereka punya ide-ide kreatif yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan motivasi siswa? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam menghafal perkalian? Sudah punya rencana Pak. Saya ingin mengadakan yang namanya program Star of the Month ya. Sebenarnya kalau of the month itu kelamaan ya. Jadi ini Pak, saya itu ada seperti bagan bintang ya. Di sana itu ada nama-nama semua siswa. Di mana itu saya nanti setiap pekan saya akan meminta anak-anak setor hafalan Pak. Jadi dia kalau sudah selesai setor hafalan angka berapa, nanti saya beri bintang. Nah, biasanya kan hafalannya sampai 10 angka Pak ya. Jadi siapa yang paling cepat dalam 10 itu mungkin ya dalam 1 bulan ya, karena itu saya Star of the Month. Dalam 1 bulan itu nanti saya akan ada 4 kali. Siapa yang cepat mendapatkan 4 bintang, jadi dia itu putra sama putri saya ambil satu-satu. Nanti dia yang bisa mendapatkan bintang itu tadi paling banyak, dia nanti saya kayak penghargaan gitu lah. Iya kan? Pakai pin Pak, dan itu pin itu dia berhak pakai pin itu nanti sampai sebulan, sampai nanti bulan depan saya menentukan lagi siapa yang berhak gitu Pak. Nah itu ide bagus loh Bu. Ingat, motivasi itu penting. Dengan memberikan penghargaan kita bisa membuat siswa merasa dihargai dan terdorong untuk terus belajar. Sekarang coba renungkan kembali Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil dalam minggu ke depan ini untuk mengatasi masalah tersebut? Minggu depan saya akan memulai itu tadi saran Pak Wawan ya, yang berhubungan saat mereka jajan atau jajan, dan juga saya akan memulai program saya Star of the Month tadi Pak. Sangat bagus Bu. Jangan lupa ya untuk memantau perkembangan siswa dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Saya yakin dengan upaya yang Bu Mira lakukan, siswa-siswi Bu Mira akan segera menguasai perkalian seperti itu. Baik Pak Wawan, terima kasih atas saran, masukan dan dukungannya. Saya ini seperti menemukan sebuah pintu ajaib Pak ya, yang tadinya saya Doraemon ya. Jadi saya punya ketemu pintu dan kuncinya itu tadi dari Pak Wawan. Terima kasih sekali Pak Wawan. Terima kasih.
alhamdulillah ya